Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisha Salsabila dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya, dengan NIM 080128232870. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian geometri dalam penerapan vektor di kehidupan sehari-hari. Oke, nextnya kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu vektor? Nah, vektor itu bisa didefinisikan sebagai ruas garis yang berarah yang memiliki besaran atau nilai, di sini besaran, nilai itu termasuk besarannya, besaran atau nilai, dan arah tertentu. Nah, dalam konteks matematis, vektor itu dapat digambarkan secara geometris sebagai panah. Nah, sedangkan untuk di kehidupan sehari-hari ini bisa digambarkan juga sebagai anak panah. Nah, di sini ada ilustrasi dari vektor di mana terdapat panjang vektornya itu sebagai besaran atau nilai, serta arah di vektornya. Jadi, apa namanya, ada panjang si panah itu menunjukkan besaran, dan arahnya itu menunjukkan arah vektor tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada jenis-jenis vektor. Yang pertama itu ada vektor posisi, yang kedua ada vektor nol, yang ketiga ada vektor satuan, dan yang keempat ada vektor basis. Yang pertama dulu adalah vektor posisi. Vektor posisi ini adalah vektor yang menunjukkan posisi titik partikel terhadap titik acuan tertentu. Nah, selanjutnya itu adalah vektor nol. Vektor nol itu merupakan vektor yang besarnya nol dan arahnya tidak menentu. Terus yang ketiga ini ada vektor satuan. Vektor satuan itu vektor yang panjangnya satu satuan, gitu. Jadi dia vektornya tuh mempunyai panjang yang satu satuan. Nah, yang keempat itu ada vektor basis. Vektor basis itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan serta arahnya itu searah dengan sumbu koordinat. Nah, mungkin untuk penjelasan jenis vektor itu cukup singkat saja ya. Kita sekarang masuk ke penerapan vektor di kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa aja di kehidupan kita ini yang dia mempunyai konsep atau menggunakan konsep dari vektor. Nah, oke. Yang pertama adalah terjun payung. Nah, terjun payung itu di mana seseorang akan terjun dari ketinggian tertentu. Nah, di saat penerjun itu menjatuhkan diri dari atas atau dari ketinggian tertentu, tempat terjun jatuhnya si penerjun itu tidak bisa ditentukan tepat di satu titik. Nah, pastinya dia akan jauh melenceng dari titik yang akan ditentukan tersebut. Nah, hal tersebut disebabkan karena adanya dua vektor gaya. Jadi, si terjun payung ini dia terdapat dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya dorong. Nah, penerjun akan terjun dengan kemiringan tertentu hingga mendarat ke tanah. Jadi, di sini terjun payung itu menggunakan konsep vektor. Selanjutnya, itu ada penyeberangan perahu. Nah, penyeberangan perahu ini ada ilustrasinya ya, teman-teman. Ini ada ilustrasinya. Untuk yang ini bisa diabaikan. Kita lihat gambar yang di sini. Oke. Nah, saat perahu akan menyeberang di sebuah sungai, kecepatan gerak pada perahu tersebut yang sebenarnya adalah kecepatan perahu itu sendiri juga kecepatan airnya. Nah, di sini untuk arahnya dia itu terpengaruh pada kecepatan dari perahu itu sendiri serta kecepatan dari airnya. Hingga di sini terdapat panah-panah ini. Nah, ini dapat diartikan adalah sebuah vektor. Oke, selanjutnya adalah memanah atau panahan. Nah, di sini ada ilustrasi orang memanah. Pada saat seseorang pemanah itu menarik anak panahnya, maka arah gerak anak panah itu adalah penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur. Jadi di sini untuk panahan juga dia menggunakan konsep vektor, teman-teman.
Oke, selanjutnya itu ada landing pesawat. Nah, di sini dia cukup banyak menggunakan konsep vektor. Pada landing pesawat, pesawat terbang yang ingin turun atau mendarat, itu dia menggunakan metode vektor. Sehingga saat turun, si pesawat itu tuh nggak langsung jatuh, terjun ke bawah gitu ya, teman-teman. Jadi, dia tuh melalui arah vektor yang sudah disesuaikan. Jadi, dapat dilihat di sini, dia nggak langsung terjun kayak dari atas, langsung terjun ke bawah itu enggak. Tapi dia menggunakan konsep vektor yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga pesawat itu dapat mendarat dengan baik di apa, daratan. Oke. Ini dia ada kita masuk vektor sampai dia mendarat ke daratan ke tanah. Oke, kita contoh selanjutnya itu adalah layang-layang. Nah, arah layang-layang itu saat dimainkan itu tidak lurus terhadap apa namanya orang yang memainkannya ya, tidak lurus ke atas gini, ya kan? Saat seseorang memainkan layang-layang, sehingga karena dia tidak lurus dengan orang tersebut, maka orang tersebut dapat melihat layang-layang yang terbang itu dengan jelas. Oke, nah layang-layang terbang itu kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia terpengaruh dengan vektor gitu. Jadi apa namanya? Dia ini bentuk seperti ini, arahnya seperti ini karena adanya konsep dari vektor gitu. Oke, untuk selanjutnya, oke, untuk yang keenam itu ada kapal selam. Nah, kapal selam ini dalam dalam sebuah kapal selam itu terdapat rongga udara yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air atau udara. Nah, saat rongga udara tersebut berisi udara, eh, saat rongga tersebut berisi udara, maka volume air itu dipindahkan. Jadi volume dari dimasukkan, maka air yang di dalam akan keluar. Gitu. Sehingga kapal selamnya itu dapat mengapung ke atas. Begitupun sebaliknya, saat air dimasukkan dan udara dikeluarkan dari rongga tersebut, maka kapal selam itu akan tenggelam ke bawah. Nah, ini juga kapal selam itu menggunakan konsep vektor. Yes. Nah, ternyata sudah selesai dari slide-nya. Terdapat 6 contoh apa namanya kegiatan di kehidupan sehari-hari atau benda yang ada di sekeliling kita, yang ada di kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan konsep dasar vektor. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa ternyata vektor itu tidak hanya memperhatikan perhitungannya saja, tetapi dia sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi seperti untuk landing pesawat, untuk kapal selam, apa namanya, terus untuk penyeberangan kapal dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini masih banyak ya mungkin beberapa contoh untuk penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari, tapi di sini saya memberikan 6 contoh dari yang banyak tersebut. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.